Shalom, salam sehat Bapak Ibu para sahabat majalah Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap para sahabat Narwastu selalu sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu yang ke-44. Saat ini kami berada di Arti Resort, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kami mendapat kehormatan bisa bertemu dengan sahabat Narwastu, Bapak Andi Sulaiman, yang selama ini sebenarnya sahabat lama kami, cuman baru kali ini kami bisa bertemu, karena selama ini beliau lebih sering di luar negeri. Ada banyak hal nanti yang bisa kita berbincangkan dengan tokoh bisnis, seorang figur yang inspiratif, yang peduli pada pelayanan. Beliau adalah pendiri dan pembina Yayasan PK, yang selama ini banyak mendedikasikan pelayanannya di pedesaan atau daerah. Baik para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan beliau. Ya, ini kesempatan yang sangat berharga. Ini kami sekarang berada di daerah Bogor dengan suasana alam yang sangat sejuk. Kami baru bersantap siang dan kami menikmati makanan khas di daerah Bogor ini. Baik, kita sapa beliau. Shalom Pak Andi, apa kabar Pak? Shalom, baik, terima kasih. Ya, ini kesempatan yang sangat baik Pak ya. Kita berapa kali bertemu berjanji, Bapak juga mau datang berkunjung ke Narwastu, tapi ternyata akhirnya kami juga yang Bapak undang ke Arti Resort di Megamendung Bogor ini. Waktunya Tuhan yang terbaik. Baik Pak ya. Pak Andi, ya. Bapak sering juga di luar negeri ya. Sekarang Bapak sekarang di Indonesia. Bapak adalah pendiri dan pembina Yayasan PK yang selama ini punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap warga jemaat di pedesaan dan daerah. Boleh tahu Bapak bagaimana sebenarnya latar belakang pendirian Yayasan PK ini Pak? Oke, Yayasan PK ini didirikan oleh para profesional yang sangat peduli untuk misi, Pak. Ya. Jadi karena kami percaya bahwa gereja dipanggil untuk misi. Dan setiap orang Kristen juga dipanggil untuk misi, terlibat dalam misi, ya. Nah, walaupun kami tidak bisa secara langsung untuk ikut dalam kegiatan misi, tapi kami bisa membantu dari belakang untuk mendukung pelayanan-pelayanan misi yang ada di Indonesia, gitu, ya. Jadi kami membantu mereka itu bukan secara rutin, tapi yang case by case, Pak. Jadi ada kebutuhan yang case by case, ya itu yang kita bantu mereka. Di antaranya itu yang paling banyak waktu pertama-tama kita dirikan itu kebanyakan untuk medical Pak, karena belum ada BPJS kan dulu ya. Itu, Pak, ya. Nah itu yang paling besar itu untuk kesehatan, kemudian untuk pendidikan anak sekolah ya, uang sekolah ya, uang iuran masuk sekolah gitu. Terus kemudian juga untuk biaya-biaya perbaikan rumah dan sebagainya. Jadi kebutuhannya yang insidental saja gitu. Iya. Jadi sifatnya Yayasan PK ini memang kemanusiaan Pak ya? Iya. Yang kita khususkan untuk hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja lah. Iya. Kemudian Pak Andi, Yayasan PK ini juga kan suka mengadakan doa semalam ceria gitu Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan Kak kepada para sahabat Narwastu? Iya, sebetulnya kita baru aja selesai tadi jam 4 pagi. Iya. Kita berdoa semalam ceria. Jadi memang kita komitmen untuk secara berkala Pak, untuk berkumpul bersama, karena kami Yayasan PK itu dari berbagai macam gereja Pak, berbagai macam sinode, bahkan ketua dari Yayasan PK pun Katolik gitu loh. Jadi banyak sekali aktivis-aktivis kami itu dari Katolik juga gitu. Jadi kami itu benar bahwa satu tubuh Kristus kok kita gitu loh ya. Nah jadi kita berkomitmen setiap berapa waktu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kita akan kumpul bersama-sama untuk doa malam Pak. Begitu ya. Pak. Jadi kita berdoa buat bangsa Indonesia, buat pemilu ya, terus kemudian juga buat program-program yang kita mau adakan, ya itu kita doakan di situ gitu, sambil kita mempererat tali persaudaraan lah gitu. Begitu Pak ya. Ya. Kembali soal Yayasan PK ini Pak. Bapak juga kan suka mengadakan acara doa juga di luar kota ya, dari lintas gereja. Kemudian ini Bapak juga mendirikan Arti Resort. Bapak bawa mereka ke sini untuk berdoa bersama gitu. Ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Arti Resort ini juga didirikan begitu? Ya, sebenarnya Arti Resort ini awalnya yaitu didirikan untuk training center
buat anak saya. Iya. Karena anak saya bergerak di konsultan untuk soft skill, ya. Iya. Jadi kadang dia seringkali pakai tempat itu harus sewa-sewa hotel dan sebagainya. Jadi itu kali mereka bilang, ya kenapa kita nggak bikin aja di tempatnya saya di sini gitu. Jadi kita bikin mulai dari izinnya tuh dari training center, kemudian bisa masuk menjadi wisma dan sebagainya. Ya, akhirnya kita bisa bikin sampai resort izinnya gitu loh, ya. Gitu, Pak, ya. Nah jadi ya kita ikutin aja bang mana yang bagusnya deh gitu ya. Kalau hotel kan perlu ada minimum 50 kamar, tapi kalau resort nggak perlu sampai 50 kamar gitu. Jadi kami bisa mendapatkan izin resort di situ. Nah dengan adanya fasilitas ini ya, sebetulnya ibu saya yang pernah bilang sama saya, ini Tuhan sudah berikan buat kita, buat keluarga kita, jadi dedikasikan ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi nggak boleh dipakai untuk yang aneh-aneh gitu loh. Ya selain Gitu, ini Pak. untuk kemuliaan Tuhan aja gitu. Iya. Jadi Bapak untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Berarti ini ya. lebih banyak dipakai untuk acara ibadah, doa, untuk kerohanian, Pak ya? Iya, banyak sekali digunakan oleh gereja-gereja ya untuk aktivitas-aktivitas mereka di sini ya. Seperti contohnya Manula ya, mereka day trip ke sini ya, mereka bersuka cita, mereka senang-senang di sini, sorenya mereka bisa pulang, nggak perlu nginap gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda biasanya lebih senang di sini karena malamnya di sini itu nikmat sekali gitu. Mereka bisa api unggun, bisa beribadah di luar, di outdoor, di taman gitu. Jadi ya tergantung dari tamunya deh Pak, mereka maunya apa. Banyak hal yang bisa dilakukan di sini sih. Begitu ya? Ya. Pak Andi, Bapak juga dikenal pembina Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Singapura atau Church of Singapore yang di Tai Seng, Pak ya? Tai Seng, ya. Kemudian Bapak juga sangat peduli kepada kaum muda. Apa sebenarnya obsesinya Pak Andi sehingga anak-anak muda pun masih diperhatikan, padahal Bapak dulu kalau kita lihat dari sisi karir bisnis ya, pernah aktif di Salim Group gitu. Ya, jadi iya memang saya dipercaya untuk waktu itu kita berdoa ya. Waktu kami sekeluarga pindah ke Singapura, saya sempat dan istri sempat berdoa, Tuhan, apa sih rencana Tuhan ya? Kenapa kami mesti pindah ke Singapura gitu kan? Pasti kan ada rencana Tuhan gitu. Dan Tuhan menaruh beban di hati kami, saya dan istri, itu untuk melayani anak-anak Indonesia yang sedang bersekolah di Singapura gitu ya. Jadi kami banyak sekali berhubungan dengan anak-anak sekolah yang masih SMP, SMA dan yang kuliah di sana gitu loh Pak ya. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan kita bisa mendapatkan status gereja gitu. Karena di Singapura setahu saya cuma ada 2 gereja Indonesia yang diakui oleh pemerintah gitu dengan status ya salah satunya Church of Singapore Tai Seng gitu ya. Gitu, Pak, ya. Dan kalau ditanya tentang anak-anak muda, memang passion saya tuh anak muda ya. Waktu saya masih kuliah dulu di Amerika, jadi saya tuh teringat sekali ya sesuatu yang saya nggak pernah lupa itu kali waktu pada saya mengikuti ibadah minggu terakhir sebelum saya balik ke Indonesia, saya didoakan oleh para penatua di gereja saya di sana ya. Nah, waktu saya didoakan gitu, itu salah satu istri dari penatua itu bilang kepada saya, Andi, waktu kita berdoa, saya dikasih lihat Tuhan sesuatu gitu ya. Yang dilihat adalah itu ada anggrek yang besar sekali ya, dan itu banyak anak-anak muda di sekitar kamu katanya ya. Jadi saya itu kali tertawa Pak. Saya bilang, wah emang saya jadi guru sekolah minggu nggak ada potongan sama sekali untuk sekolah minggu gitu. Jadi waktu saya reflect back ya setelah 25 tahun kemudian gitu ya, waktu itu saya mesti mengantar anak saya sekolah di sekolah yang sama di Amerika. Tiba-tiba saya teringat akan visi yang diterima oleh istri salah satu penatua kami di sana gitu ya. Karena apa? Anggrek yang besar itu kan lambang Singapura Pak, anggrek ya kan. Dan memang saya sedang membimbing mengayomi anak-anak muda di sana gitu, sampai itu kali sampai 100-an anak-anak muda Indonesia di Singapura gitu Pak. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, begitu saya teringat itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih kalau I'm in the right track gitu. Apa yang dulu
disampaikan kepada saya dan saya nggak ngerti, bahkan saya ketawa. Dia bilang, masa sih jadi guru sekolah minggu? Oh, ini rupanya Tuhan udah sampaikan itu ya 25 tahun yang lalu gitu loh ya. Iya. Jadi ya terus terang itu kali saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih kalau ini udah digenapi gitu loh ya. Gitu ya. Selama 25 tahun akhirnya tergenapi juga apa yang dulu saya nggak mengerti gitu loh. Gitu ya. Pak Andi, Bapak kan pendidikannya di Amerika, kemudian pernah bekerja di sebuah perusahaan besar begitu ya, tapi masih menyisihkan waktu untuk pelayanan. Sebenarnya apa yang Bapak rasakan kalau sudah berada dalam dunia pelayanan gereja? Oke, nah itu sesuatu yang menarik Pak. Buat saya pelayanan adalah sumber kekuatan saya. Ya, kalau saya cuma ngurusin pekerjaan-pekerjaan, saya bekerja itu kadang-kadang bisa sampai pagi, sampai malam gitu kan, itu luar biasa sekali waktunya gitu. Kalau saya tidak punya pelayanan, saya tidak mendekatkan diri saya kepada Tuhan, ya, saya nggak akan sanggup Pak, terus terang aja, ya. Saya bisa melihat apa segala sesuatu yang udah saya bisa lewati semua itu karena saya dekat sama Tuhan gitu. Kekuatan saya itu di Tuhan gitu sebetulnya, ya. Bahkan kalau mungkin ditanya mana otak yang kerja atau iman yang bekerja? Kalau buat saya, kayaknya yang lebih bekerja, lebih dominan di saya itu imannya daripada otaknya gitu. Karena otak saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi iman saya, maksud saya Tuhan yang ada di dalam saya, itu yang akan bekerja luar biasa gitu. Gitu ya? Iya. Pak Andi, kita sudah 2,5 tahun melewati pandemi COVID Pak ya. Bapak lebih sering tinggal di Singapura daripada Indonesia. Kemudian kami tahu ada juga lagu rohani yang Bapak ciptakan terkait dengan pandemi COVID. Itu kalau nggak salah Only Yesus Pak ya judulnya. Benar. Bapak bisa ceritakan apa sebenarnya refleksi Bapak tentang pandemi COVID-19 yang kita tahu meluluhlantahkan semua sektor-sektor kehidupan. Ya, baik Pak. Di berbagai negara. Baik. Jadi itu kali kami satu keluarga itu sangat terpukul sekali. Karena kakak ipar saya ya Pastor Osman Tabu Bolon itu dipanggil Tuhan karena COVID gitu ya. Nah jadi itu sudah mencekam sekali buat kehidupan kami karena kami adalah ring pertama boleh dibilang ya, inner circle gitu ya. Dan kakak saya juga keponakan saya juga gitu kan udah terekspos sama COVID kalau begitu ya. Dan pada saat itu saya seperti disadarkan Tuhan bahwa tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang mempunyai power sedemikian rupa selain Tuhan Yesus yang bisa menolong kita pada saat itu. Ya, punya banyak uang, punya banyak koneksi, bahkan para penguasa pun tidak berdaya pada saat itu. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menolong kita gitu. Ya, jadi dengan perasaan yang seperti itu, ya saya menulis satu lagu, ya, judulnya Only Jesus, hanya Yesus yang bisa menolong kita, gitu. Iya. Kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID, ya. Jadi bagaimana Bapak selama ini menjalankan ibadah selama pandemi COVID ini? Iya, selama pandemik tentunya ibadah di Singapura itu dilarang ya Pak ya, tidak boleh. Dan selama itu ya terpaksa ya kami harus ada online ya Pak. Kita harus ada ibadah online dan begitu situasi sudah memungkinkan kita hybrid Pak, online juga, tapi bisa juga langsung. Akan tetapi kalau untuk yang mau datang ke gereja itu harus mengisi daftar pribadi dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat dikontrol sekali ya. Bahkan kalau sampai terjadi sesuatu kita punya license bisa dicabut di sana gitu loh kalau kita melanggar aturan di Singapura gitu ya. Gitu ya. Jadi iya sampai sekarang pun online masih ada gitu, masih tetap kita jalanin juga terus gitu. Iya. Bapak sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang profesional, bagaimana Bapak merasakan dalam usaha? Apa ada sampai PHK begitu Pak? Ya puji Tuhan kalau yang di tempat saya nggak ada ya. Kita terus aja ya, namun kita juga harus berhemat, kami berhati-hati lah begitu ya. Dan bahkan seperti mungkin Bapak tahu yang di bidang turisme seperti kami ini terpaksa kita harus tutup Pak, nggak boleh terima tamu gitu selama beberapa waktu gitu ya. Dan sekali lagi ya puji Tuhan kita tidak perlu ada PHK-PHK-an sih di tempat saya gitu. Begitu ya. Ya. Kemudian Pak Andi begini, kita tahu Indonesia ini sekarang berada di tahun politik ya, 2023-2024. Bapak tadi menyinggung bahwa kita harus terus berdoa untuk bangsa.
Ya, apa memang dua politik itu harus terus kita panjatkan gitu Pak? Loh, sebagai warga negara yang bertanggung jawab Pak, kita harus menyayangi bangsa kita. Ya, kalau kita nggak mau berdoa buat Indonesia, siapa lagi yang mau berdoa buat Indonesia Pak? Ya, jadi apapun yang boleh terjadi, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa memohon kepada Tuhan, bahkan kita bisa appeal kepada Tuhan gitu, ya, supaya kehendak Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas Indonesia gitu. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan, ya kita bisa appeal kepada Tuhan supaya itu nggak terjadi gitu. Biar kehendak Tuhan aja yang boleh terjadi di Indonesia gitu. Begitu, Pak. Biar Tuhan yang berdaulat atas Indonesia gitu. Ya. Pak Andi, Bapak sempat juga menyinggung kepada kami bahwa ternyata begitu kita melewati pandemi dan sekarang endemi, ada banyak orang yang tadinya sangat menikmati ibadah melalui online, sekarang jadi seperti malas ibadah tatap muka. Mungkin Pak Andi bisa jelaskan Pak, bagaimana yang Bapak amati di luar negeri termasuk di Indonesia? Benar, saya kira ini menjadi gejala umum Pak. Kalau saya bilang, terus terang saya bilang, ini si jahat ini benar-benar telah sukses menggunakan masa pandemi ini untuk mencerai-beraikan tubuh Kristus gitu loh. Ya, jadi anak-anak Tuhan memang boleh dibilang banyak yang males jadinya sekarang Pak. Ya, jadi mereka kalau untuk diajak untuk ketemu untuk beribadah itu sulit sekali Pak. Dan saya ngelihat ini bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun sama masalahnya gitu. Ya, jadi dengan alasan ada online kan, ada streaming gitu. Oh nanti aja deh sore saya bisa lihat gitu. Ya, atau ya udah deh saya lihat sambil tiduran. Nah, akhirnya bablas ketiduran gitu loh. Ya, jadi dengan demikian yang namanya ibadah-ibadah yang langsung, ibadah-ibadah yang ketemu langsung dengan jemaat Tuhan tuh boleh dibilang nggak ada gitu. Ya cell group nggak ada lagi. Ya, kemudian kelas-kelas pemuritan juga udah nggak ada lagi gitu loh. Ya, jadi menyedihkan sekali Pak. Kalau saya lihat ini memang si jahat ini, si iblis ini berhasil untuk mencerai-beraikan kita dari tubuh Kristus gitu loh. Kalau saya ngeliatnya begitu. Ya. Tapi apa harapan Bapak kepada kaum muda Pak, yang katakanlah mengalami seperti itu? Benar. Jadi yang saya lihat adalah memang itu fakta ya yang harus kita hadapin gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bisa diem, terutama untuk church leaders sama para pendeta ya. Saya bilang ini waktunya untuk bergerak, wake up, bangun gitu loh. Ya, jangan terlena, jangan ngeliat keadaan kayak gini ya udahlah apa yang terjadilah gitu loh, ya. Saya bilang nggak bisa. Jadi kalau kita sebagai seorang pimpinan, kita sebagai gembala boleh dibilang, kalau ada domba-dombanya yang udah mulai ngaco, udah mulai nyeleneh gitu ya harus ditarik lagi gitu kan, supaya dia nggak kena bahaya di luar ya. Kalau jauh dari kelompoknya ya dia pergi sendiri, nanti dia jatuh ke jurang ya kan, bisa juga dimakan sama serigala di sana gitu ya. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk menarik mereka kembali gitu kepada flocknya gitu loh, kepada gerombolannya gitu. Ya, dan saya kira sekarang udah waktunya semua pemimpin gereja untuk mencari wajah Tuhan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyuruh, boleh dibilang menyuruh yang lebih ininya ya, untuk jemaatnya untuk balik untuk ikut ibadah gitu loh. Jangan menghindarkan ibadah-ibadah begitu. Iya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan sahabat Narwastu Bapak Andi Sulaiman, seorang figur yang inspiratif di tengah kesibukan sebagai seorang pebisnis, masih memberikan hati untuk pelayanan, terutama untuk Yayasan PK. Kami berharap Bapak Ibu mendapat inspirasi dari perbincangan ini, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Sulaiman, mari terus kita berdoa untuk bangsa ini. Kalau bukan kita lagi yang mendoakan, lalu siapa lagi? Terima kasih para sahabat Narwastu. Perlu kami ingatkan kembali, ikuti terus majalah Narwastu dalam bentuk cetakan, juga melalui berita online, dan juga melalui podcast. Akhirnya kami menyampaikan shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati. Pak Andi Sulaiman, terima kasih Pak sudah berkenan mengundang kami ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.